warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Kapasan molen bereskap pitokelan. Halo, selamat datang kembali di Islamian Radio. Program yang mengajak kita menjelajahi kisah-kisah legendaris dari daerah di Jawa Timur. Saya Jian Ara. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Kak Dini sebagai host lagi berhalangan hadir nih, karena Kak Dininya lagi sakit. Jadi kali ini bakalan digantikan oleh Kak Suntin dulu ya. Untuk Kak Dini, semoga cepat sembuh biar bisa bergabung kembali. Halo para pendengar, saya Nur Suntin yang akan menggantikan Dini untuk host kali ini. Kami akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan sebuah cerita penuh misteri dari Pulau Bawean. Kalau di Pulau Sumatera punya Danau Toba, di Pulau Bawean punya Danau Kastoba loh. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas mengenai Danau Kastoba. Danau Kastoba merupakan sebuah danau indah yang berada di tengah Pulau Bawean, dikelilingi hutan hijau dan rimbun. Namun, di balik keindahannya, ada legenda yang menarik loh. Wih, apa itu Kak? Katanya, danau ini terbentuk karena kemurkaan sang ratu jin. Nah, buat bahas lebih dalam tentang cerita kali ini, kita sudah kedatangan seorang tamu spesial, yaitu Kak Haliza, mahasiswa Syai Hasan Jufri Bawean. Nah, Kak Haliza ini yang bakalan berbagi kisah bareng kita. Halo Kak Haliza, selamat datang di Cerita Nusantara Islamian Radio. Halo juga semua. Terima kasih sudah bersedia mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk berbagi cerita tentang kampung halaman saya di acara Islamian Radio kali ini. Wah, seneng banget nih bisa ngobrol langsung sama Kak Haliza yang tahu menau mengenai Danau Kastoba. Mungkin sebelum kita masuk ke cerita, bisa sedikit dijelaskan dong tentang keunikan Danau Kastoba ini? Bisa dong. Danau Kastoba ini luasnya sekitar 725 hektar. Yang menarik dari danau ini, Danau Kastoba berada di tengah-tengah Pulau Bawean. Jadi lokasinya benar-benar tersembunyi di antara hutan lebat. Banyak yang bilang suasana di sana terasa sangat mistis, terutama saat kabut turun. Wah, berarti danau ini benar-benar di tengah-tengah Pulau Bawean ya Kak? Wah, keren banget. Jadi makin penasaran nih mau ke sana. Oh iya Kak, dengar-dengar katanya ada legenda menarik tentang asal-usul danau ini. Ceritain dong Kak buat kita dan para pendengar. Boleh dong Kak. Jadi menurut cerita yang berkembang di masyarakat Bawean, dahulu kala di tengah pulau ini tumbuh sebuah pohon raksasa yang sangat sakti. Pohon ini bukan pohon biasa, karena daunnya bisa menyembuhkan penyakit dan bunganya bisa membuat seseorang menjadi kebal. Karena kesaktiannya, pohon ini dijaga ketat oleh 2 ekor burung gagak atas perintah Ratu Jin. Sang ratu melarang siapapun, baik jin lain maupun manusia, untuk mengetahui rahasia pohon ini. Tapi kalau emang seperti itu, kok bisa sih akhirnya pohon ini bisa hilang dan berubah menjadi danau? Nah, suatu hari ada seorang pemuda buta yang tersesat di hutan dan tiba di bawah pohon sakti. Ia bertemu dengan burung gagak penjaga dan meminta pertolongan. Burung gagak yang merasa iba akhirnya membocorkan rahasia kesaktian pohon itu. Ia menyuruh pemuda itu untuk mengambil sehelai daun dan mengusapkannya ke mata. Dan benar saja, seketika penglihatan pemuda itu kembali normal. Namun, kejadian ini sampai ke telinga Ratu Jin. Sang ratu sangat murka karena rahasia pohon sakti telah terbongkar. Ia lalu mencabut pohon tersebut hingga akarnya. Dan bekasan cabutan itu berubah menjadi mata air yang terus-menerus, dan jadilah Danau Kastoba pada saat itu hingga sekarang. Airnya pun tidak pernah kering. Wah, kisahnya luar biasa sih. Legenda ini juga ngajarin kita kalau setiap pelanggaran aturan pasti ada akibatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi sempat disebut
kalau suasana di Danau Kastoba tuh terasa mistis. Emangnya iya Kak, ada cerita-cerita mistis yang pernah didengar dari masyarakat sekitar? Banyak loh, selain yang menarik dari Danau Kastoba, banyak juga hal mistis di sana. Salah satunya, banyak orang yang percaya bahwa ada penunggu di danau ini. Ada yang mengatakan pernah melihat bayangan putih melayang di atas permukaan air saat senja. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa wisatawan yang berbuat tidak sopan bisa mengalami hal-hal aneh, seperti mendengar suara tanpa wujud atau kehilangan arah saat berjalan pulang. Ih, serem juga ya. Kalau dari segi wisata nih, apa sih yang menarik dari Danau Kastoba sendiri, Kak? Selain keindahan alamnya, danau ini juga menjadi habitat berbagai satwa langka, termasuk serangga unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Karena itu, danau ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak tahun 1979. Wisatawan memang bisa datang, tetapi jumlahnya dibatasi agar kelestariannya tetap terjaga. Wah, luar biasa. Ternyata Danau Kastoba bukan cuma sekedar tempat wisata biasa ya, tapi juga nyimpan sejarah, legenda, bahkan punya cerita mistik yang menarik. Terima kasih banyak ya Kak Za, udah berbagi cerita hari ini. Sama-sama, semoga cerita yang saya sampaikan bisa menambah wawasan tentang kekayaan budaya Indonesia, khususnya Pulau Bawean. Betul tuh. Oke Sobat Nusantara, itu tadi kisah Danau Kastoba. Jangan lupa untuk tetap stay dengerin Islamian Radio ini supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Yang pastinya nggak kalah seru loh. Saya Nursuntin. Dan saya Janara, pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya. See you next time. Have a nice day everyone. Bye-bye.